warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Melania Sukma, NIM 18139 dari kelas Kewirausahaan D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan pendanaan non-konvensional atau yang biasa kita sebut dengan financial engineering. Sebagai seorang wirausahawan yang baik, sebelum kita menentukan dari mana sumber pendanaan yang akan kita ambil, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa besaran dana atau berapa besaran modal yang kita butuhkan, supaya dalam aktivitas pendanaan nanti modal yang kita ambil itu tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Nah, lalu dari mana kita bisa mengetahui berapa modal yang kita butuhkan? Yakni dengan cara menghitung anggaran biaya, anggaran modal kerja, anggaran modal investasi, dan anggaran-anggaran lainnya. Nah, lalu setelah kita mengetahui berapa besaran modal yang kita butuhkan, barulah kita bisa memilih dari mana sumber pendanaan yang akan kita ambil. Salah satu sumber pendanaan yang bisa kita ambil yaitu pendanaan non-konvensional atau financial engineering. Lalu apa sih pendanaan non-konvensional atau financial engineering itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan berikut. Pendanaan memiliki arti yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perusahaan maupun seorang wirausahawan, dalam rangka memperoleh sejumlah dana yang dibutuhkan sebagai modal utama atau hanya tambahan yang nantinya akan dialokasikan ke berbagai bidang demi berjalannya suatu usaha atau bisnis. Nah, sedangkan non-konvensional sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti tidak mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, sehingga dengan demikian pendanaan non-konvensional sendiri memiliki arti suatu pendanaan dengan cara yang tidak seperti pada umumnya. Nah, di beberapa negara banyak perusahaan yang telah menerapkan financial engineering ini. Sumber pembiayaan non-konvensional adalah sumber yang berasal dari kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku usaha. Secara umum, pembiayaan non-konvensional ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pembiayaan yang berasal dari pendapatan, pembiayaan yang berasal dari utang, dan pembiayaan yang berasal dari ekuitas sendiri atau modal sendiri. Yang pertama yaitu pendanaan melalui pendapatan. Nah, menurut Suroto tahun 2000, pendapatan ini memiliki arti sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam dunia usaha, pendapatan sendiri ini juga memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan usaha. Nah, semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan itu dalam memenuhi segala pengeluaran, pembiayaan, dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Sumber-sumber pendapatan menurut Barituan tahun 2011 ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendapatan operasional, pendapatan non-operasional, dan pendapatan luar biasa atau extraordinary. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama sebuah perusahaan. Nah, untuk masing-masing perusahaan itu memiliki pendapatan yang berbeda-beda tergantung dari aktivitas atau bidang yang digeluti masing-masing usaha. Seperti misalnya pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penjualan. Nah, penjualan di sini itu bisa berupa penjualan barang maupun penjualan jasa yang menjadi objek atau sasaran utama dari usaha pokok perusahaan. Selanjutnya adalah pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional ini merupakan pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yakni perusahaan dapat mendapatkan pendapatan dari faktor-faktor eksternal. Adapun jenis dari pendapatan non-operasional ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya yaitu pendapatan bunga, pendapatan sewa, royalti, dan lain-lain. Kedua yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya seperti penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud, dan penjualan aktiva yang bukan merupakan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Lalu ada pendapatan luar biasa atau extraordinary, di mana pendapatan ini merupakan pendapatan yang tidak pernah terduga atau tidak pernah diharapkan oleh perusahaan sebelumnya. Nah, memasuki pembiayaan yang kedua yaitu pembiayaan yang berasal dari utang. Menurut Munawir tahun 2004, utang ini merupakan segala kewajiban keuangan perusahaan pada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana
utang tersebut bisa digunakan oleh perusahaan itu sebagai sumber dana atau modal yang berasal dari kreditur. Nah, beberapa metode pembiayaan utang yang biasa digunakan oleh perusahaan antara lain seperti pinjaman dari lembaga keuangan, menerbitkan obligasi, dan menerbitkan surat-surat berharga. Pinjaman dari lembaga keuangan sendiri itu biasanya diperoleh dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sedangkan untuk menerbitkan obligasi sendiri itu biasanya perusahaan memperoleh sumber dana dengan cara menerbitkan obligasi yang dimiliki, yaitu surat sekuritas utang jangka panjang dan biasanya itu memiliki suku bunga yang rendah. Yang ketiga yaitu menerbitkan surat-surat berharga. Nah, cara ketiga ini biasanya digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan itu dalam kondisi yang baik dan membutuhkan dana dalam jangka waktu yang pendek. Karena jangka waktu jatuh tempo dari surat-surat berharganya itu antara hanya 3 bulan sampai 6 bulan saja. Pembiayaan yang ketiga berasal dari kekayaan atau owner's equity. Owner's equity di sini berarti entitas yang dimiliki oleh para pemilik usaha terhadap aset bersihnya. Nah, owner's equity di sini juga bisa disebut sebagai modal yang disetor kepada perusahaan oleh para pemilik usaha. Nah, oleh karena itu tak jarang owner's equity di sini disebut sebagai investasi yang dilakukan para pemilik perusahaan sehingga perusahaan mampu bekerja secara lebih produktif. Jenis-jenis dari pembiayaan yang berasal dari kekayaan ini yang pertama yaitu ada saldo laba ditahan. Nah, perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui ekuitas dengan cara menahan laba dan tidak membagikan dividennya kepada para pemilik saham. Yang kedua yaitu dengan cara menerbitkan saham. Nah, selain dengan cara menahan saldo labanya, perusahaan di sini juga dapat menerbitkan saham, baik saham itu berupa saham preferen maupun saham biasa. Sumber pembiayaan non-konvensional ini memiliki lebih banyak variasi macam dan seharusnya bisa dimanfaatkan secara lebih optimal oleh para wirausahawan. Contoh sederhana dari pembiayaan non-konvensional ini seperti adanya program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa perusahaan yang memberikan perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar perusahaannya. Hal ini tentunya dapat membantu meringankan beban pemerintah setempat untuk biaya pengembangan infrastruktur di daerahnya. Terdapat contoh lain yaitu Public-Private Partnership atau P3 atau kerjasama pemerintah swasta atau KPS. Nah, dengan adanya KPS ini, pemerintah tidak perlu menanggung seluruh biaya pembangunan suatu proyek karena biaya pembangunan proyek tersebut lebih dititikberatkan pada pihak swasta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan instrumen-instrumen dalam financial engineering. Nah, yang pertama ada option kontrak. Option kontrak di sini tuh merupakan sebuah kontrak antara dua pihak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset pada harga tertentu yang ditentukan sekarang untuk transaksi yang akan datang. Nah, pengguna dari option ini tidak hanya dari kalangan individu saja, tapi bisa dari pihak bisnis, swasta, lalu ada institusi keuangan yang melakukan perdagangan ataupun transaksi. Nah, lalu alasan dari seseorang melakukan perdagangan option di sini tuh tak lain adalah yang pertama karena untuk manajemen resiko. Karena dalam option kontrak di sini tuh pemodal yang memiliki put option atas suatu underlying aset dapat melakukan hedging melalui penundaan penjualan saham yang dimilikinya bila harga underlying asetnya turun drastis secara tiba-tiba, sehingga dengan demikian dapat menghindari adanya resiko. Lalu yang kedua, untuk mengubah risk exposure, di mana di sini resiko dalam sebuah usaha itu dapat lebih dipetakan sehingga dapat dikelola dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, untuk hedging dan spekulasi. Nah, hedging di sini merupakan tindakan untuk meminimalkan resiko dengan memanfaatkan adanya mispriced, sementara spekulasi merupakan tindakan untuk memperoleh keuntungan dengan memprediksi naik turunnya harga sebuah sekuritas. Keuntungan operasional dari perdagangan option kontrak di sini yang pertama yaitu biaya transaksinya lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya komisi dan biaya perdagangan lainnya lebih rendah di pasar option dibandingkan dengan spot market, sehingga pasar ini menjadi menarik sebagai pengganti dari spot market atau bisa juga sebagai pelengkap posisi di spot market. Nah, yang kedua yaitu karena option kontrak ini sifatnya lebih liquid karena
derivative market hanya membutuhkan sedikit modal bagi pelakunya atau bagi partisipan atau tradersnya. Nah, yang ketiga yaitu pasar option kontrak ini tuh sifatnya lebih efisien karena adanya kemudahan dan rendahnya biaya transaksi di pasar derivatif menyediakan kesempatan arbitrasi dan penyesuaian harga yang cepat yang akan menghilangkan peluang mendapatkan profit. Masyarakat akan memperoleh manfaat karena harga dari sekuritas lebih tepat merefleksikan true economic value-nya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan nilai option. Yang pertama yaitu ada waktu jatuh tempo, yang kedua ada exercise price, yang ketiga ada pembayaran dividen, lalu ada tingkat bunga, dan juga ada fluktuasi dari harga saham. Nah, instrumen dari financial engineering yang kedua yaitu future contracts, di mana future contracts di sini tuh merupakan sebuah kontrak yang memberikan hak dan kewajiban kepada pembeli untuk membeli dan menjual sejumlah underlying aset pada harga tertentu yang ditentukan sekarang untuk transaksi yang akan datang. Nah, future contracts di sini tuh terstandarisasi sehingga bisa diperdagangkan di pasar bursa. Nah, mekanisme perdagangan futures di sini melibatkan pihak intermediasi antara pembeli dan juga penjual yang biasanya tuh dikenal dengan nama clearing house. Nah, beberapa peranan dari clearing house di sini, yang pertama sebagai intermediari atau perantara antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Yang kedua untuk menjamin exposure resiko dengan mensyaratkan initial margin, maintenance margin, dan mark to market accounting. Yang ketiga ada forward contract, di mana forward contract di sini merupakan transaksi atau kontrak pembelian atau penjualan suatu valuta asing lawan pada tanggal valuta asing di masa yang akan datang dengan rate atau harga yang ditentukan sekarang. Nah, transaksi forward di sini tuh bisa dilakukan untuk jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 tahun. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaannya melalui financial engineering ini. Yang pertama yaitu political will, law enforcement, dan juga leadership yang dapat ditingkatkan secara konsisten dan sustainable. Yang kedua, pendekatan financial engineering pada kebijakan peningkatan nilai perusahaan dengan metode non-IPO tentunya dapat optimal, tapi juga harus melalui dukungan dari sistem keuangan atau financial market institution yang kuat. Nah, berikutnya saya akan membahas pihak-pihak mana saja yang perlu memahami adanya pendanaan non-konvensional atau financial engineering. Yang pertama yaitu tentunya para pemilik usaha atau para pemilik bisnis. Para pelaku usaha atau pemilik bisnis di sini tuh jelas harus memahami apa yang dimaksud dengan financial engineering dan bagaimana penerapan teknik-teknik financial engineering. Karena dengan memahami financial engineering di sini diharapkan keberlangsungan usaha atau keberlangsungan hidup perusahaan itu akan berlangsung lebih lama atau lebih panjang. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat terhindar dari keadaan ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang lebih penting lagi, dengan memahami financial engineering di sini, perusahaan dapat terhindar dari adanya kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh para rekan bisnis, para pesaing, dan para kompetitor lainnya. Yang kedua yaitu direktur. Nah, kenapa sih kok direktur harus memahami financial engineering? Karena di sini direktur juga dianggap penting, dan tugas direktur secara umum itu memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan untuk memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer. Lalu di sini direktur juga harus menyetujui anggaran tahunan perusahaan, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan, dan tanpa memahami adanya financial engineering di sini, maka direktur tidak akan dapat menjalankan tugasnya yang sudah saya sebutkan tadi tuh dengan baik, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada komisaris perusahaan. Para komisaris perusahaan di sini sebaiknya harus memahami financial engineering supaya tidak mudah dicurangi oleh orang-orang yang diberi amanat untuk menjalankan perusahaan. Dan bisa jadi dengan memahami financial engineering di sini, para komisaris perusahaan itu bisa mengetahui seluk-beluk laporan pertanggungjawaban yang telah diberikan. Dan yang terakhir ada direktur keuangan. Nah, direktur keuangan di sini sangat jelas harus memahami financial engineering karena sesuai dengan tugas
seorang direktur keuangan yaitu berhubungan dengan keuangan, dengan membuat, menyusun, dan menganalisis laporan keuangan. Jadi dengan memahami financial engineering di sini tentunya akan memberikan kemudahan bagi direktur keuangan dalam melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Nah, berikut tadi merupakan penjelasan dari saya terkait dengan materi pendanaan non-konvensional atau financial engineering. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.